berdialog dengan alam, yang pertama kita harus menyucikan atau sucikanlah dengan apa? Dengan nama Tuhanmu yang paling tinggi, yang menciptakan dan yang menyempurnakan ciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Itu nih. Jadi sebetulnya kita belajar keilmuan, bahkan sampai hafal di luar kepala, itu ketika di akhir penghujung napas kita itu bisa lenyap, bisa lupa semuanya dengan apa yang kita pelajari. Karena Tuhan itu maha segala-galanya. Maka jangan pernah merasa kita itu pintar di dalam berilmu atau merasa paling hebat tirakatnya. Karena kalau kita menghadap Tuhan itu semuanya lenyap. Apapun yang kita lakukan selama kita diberi kesehatan akan lenyap sirna ketika menghadap Tuhan. Hanya apa? Hanya kesucian hati, kesucian pikiran itu menjadi penentu ketika kita menghadap Tuhan. Seperti itu. Makanya tadi dikatakan sama Kang Dadan, kita sering mendengar istilah mikrokosmos dan makrokosmos ya, alam al-kabir ya, terkait dengan kita sebagai manusia. Tuhan menganugerahi dua dimensi yang selalu berkaitan, yakni dimensi kasat mata secara dohir dan dimensi tak kasat mata yaitu batin. Secara lahir kita adalah makhluk mikrokosmos, alam kecil, makhluk yang penuh dengan istilahnya keterbatasan. Karena kita makhluk kecil, jadi banyak keterbatasan. Yang namanya juga makhluk kecil ya. Jadi banyak keterbatasan. Dan dibatasi oleh sesuatu yang suka atau tidak suka. Kita tidak bisa mengelaknya ya. Mata ya misalnya ya, kita memiliki keterbatasan jarak pandang. Begitu pula dengan tangan, kaki, telinga, hidung, dan yang lainnya. Ya, semuanya serba keterbatasan. Contoh, ketika saya melihat panjenengan di balik kacamata hitam ini, saya hanya bisa melihat panjenengan dari sisi luarnya, tapi saya tidak bisa melihat di sisi batin panjenengan. Karena yang tahu batin panjenengan adalah diri panjenengan sendiri. Makanya saya simbolkan ini kacamata hitam. Ini adalah keterbatasan pandangan saya. Dengan memakai kacamata hitam ini, saya melihat kegelapan. Padahal kalau saya buka kacamata ini terang. Tidak jauh beda dengan ketika manusia dibukakan basirohnya. Maka sudah tidak akan ada hijab di pandangannya. Kacamata yang hitam ini bisa menjadi terang kalau Tuhan berkehendak, tidak akan menjadi sebuah penghalang. Seperti itu. Nah, itulah kita memiliki keterbatasan jarak pandang ya.
begitu juga kaki, telinga, hidung, dan lain sebagainya. Seluruh anggota tubuh kita memiliki keterbatasan sendiri-sendiri dalam melakukan aktivitas. Sekuat apapun Anda tak akan mampu mengangkat sesuatu yang melebihi batas kekuatan Anda. Sebaiknya apapun mata Anda melihat, dapatkanlah Anda melihat punggung. Dapatkah Anda melihat punggung walaupun pandangan jenengan tajam, istilahnya dikatakan bisa melihat dengan pandangan luas. Tapi coba, apa bisa jenengan melihat punggung jenengan sendiri kalau nggak dibantu oleh cermin misalnya, ya seperti itu. Jadi kalau mata itu di depan, ya yang kita lihat hanya di depan mata dan samping kanan kiri. Menoleh ke belakang pun tidak akan bisa melihat punggung kita sendiri. Karena apa? Keterbatasan pandangan. Akal pikiran kita misalnya, bukankah ia mampu melampaui keterbatasan tubuh kita. Tubuh kita bisa jadi tergeletak, tak berdaya, atau berbaring di rumah sakit. Namun akal pikiran kita tetap mampu melakukan perjalanan panjang yang sangat jauh, melampaui batas jarak pandang mata kita, batas jarak langkah kaki kita, batas jarak memegang tangan kita, batas jarak mendengar telinga kita, batas jarak menghembus hidung kita, batas jarak merasa kulit dan lidah kita, dan seterusnya. Nah, kehendak Tuhan yang senantiasa menurunkan keterbatasan pengetahuan pada kita. Untuk itu, maka kita harus belajar bagaimana untuk berdialog dengan alam, seperti yang ditanyakan oleh Kang Dadan tadi, gitu loh. Nah, itulah. Makanya di Palenggan Kearifan Nusantara ini diajarkan bagaimana caranya untuk selalu menyambung kepada Dat yang maha tak terbatas. Ada tata caranya, tata lakunya, tapi nggak saya bahas di sini. Jadi ini saya hanya memberi makalah saja untuk membuka kesadaran kita semua. Dan kalaupun ingin serius belajar, monggo silahkan langsung datang ke Palenggan Kearifan Nusantara. Sekarang itu sudah banyak ilmu digelar, bahkan murah meriah, segala macam ilmu digelar. Nah, dengan modal kuota saja atau pakai wifi bisa cari sumber-sumber keilmuan. Tapi dalam praktek lakunya, dalam tirakatnya, apa sudah benar-benar bisa dijalankan, dilakukan sebuah kemanfaatan ilmu yang digelar di medsos ini, kan seperti itu. Makanya saya mengajarkan, kalau ingin berdialog dengan alam, maka lihatlah alam dengan hati. Waduh, baterainya habis. Ini kok kedengeran kok? Hah? Lah pakai ini malah kedengeran. Bentar ya? Oh ya, sip. Itu matikan Pak, itu biar dubbing itu. Nah, HP jenengan dimatikan biar nggak dubbing. Nah, ini tadi saya sudah ngobrol panjang lebar, nggak tahunya suaranya hilang. Tadi nyampe mana tadi Mbak Kerincing pembahasannya? Lupa saya. Nah, saya lanjutkan. Nyampe mana tadi Mbak Kerincing? Terakhir tadi saya
Nyampe mana tadi pembahasannya? Oh, ilmu digelar. Nggih. Jadi sudah banyak ilmu itu digelar di dunia medsos ya. Tinggal modal kuota, wifi. Jadi banyak yang diajarkan di situ. Tapi apakah sudah bisa menjadi sebuah laku tirakat yang bisa dikerjakan untuk menjadi sebuah kemanfaatan bagi kita? Karena apa? Karena ilmu tanpa bimbingan seorang pembimbing secara langsung, tentunya nanti kalau ada apa-apa bingung di dalam melakukan sebuah tirakat itu. Jadi kita harus waspada, harus mengerti ilmu-ilmu yang digelar di dunia media sosial ini. Tentunya ada pakem-pakemnya, ada kunci-kuncinya, kecuali kalau amalan yang ringan. Kalau amalan yang ringan-ringan saja monggo, boleh dikerjakan, yang tidak berisiko, seperti itu. Nah, makanya kita harus bijak dan arif menyikapi pagelaran jagat ini dengan mengasah selalu pandangan batin kita. Nah, makanya dengan kita melihat bahwa alam sekeliling ini adalah jiwa kita, maka kita harus bisa mendekatkan diri ini padanya. Ya padanya maksudnya ya pada alam dan kekuasaan Tuhan dan pada Tuhan itu sendiri. Maksud saya seperti itu. Dengan menyatu dengan perasaan, dengan melakukan sebuah perenungan atau tadabbur alam. Nah, maka di situ kita akan melihat segala keindahan alam. Dengan apa? Dengan pikiran kita. Semua yang terjadi di setiap desahan nafas kita, kita rasakan keagungannya. Kenapa? Di dalam sirnya, di dalam misterinya. Sekarang yang gayeng baru lagi ada apa itu? Mau ada virus-virus baru katanya ya. Kemarin ada berita yang terkini itu penyebaran apa Pak Dadan? Nyamuk udah pada ketakutan. Tujuan pemerintah ya sebetulnya itu untuk menurunkan atau menekan wabah DBD ya, demam berdarah. Tapi karena ini masih pro dan kontra, makanya ya akhirnya menjadi sebuah keributan dan nanti akan banyak muncul isu-isu ini dan itu. Nah, dan pikiran pandangan kita, jiwa kita dibikin ketakutan sehingga kita semakin jauh pada Tuhan, tidak berpegang dengan ketauhidan kita. Nah, nggih. Jadi virus baru yang luar biasa. 2 minggu selesai nggih Mbak Krinjing nggih. Nah, tapi kalau kita sudah bisa berdialog dengan alam, kita tidak akan istilahnya resah, gelisah, khawatir dengan berita-berita tersebut. Karena itu tadi, karena kita sudah mampu menangkap atau merasakan getaran kebesaran tiada tertandingi. Dengan apa? Dengan segenap jiwa kita, dengan merasakan sepenuh hati. Maka ketika kita menyatu dengan alam, kapan dan dimanapun kita berada, disitulah kita bisa tersenyum dengan sepenuh hati. Dengan apa? Dengan menyingkirkan jauh-jauh rasa ingin dipuja, hasrat akan sanjungan, dan keinginan atas kedudukan. Karena apa? Karena ini semuanya akan membuat ketakutan-ketakutan kalau kita tidak paham dengan hal ini. Maka jadilah dirimu menyatu dengan alam sekitarmu, maka kita akan menyadari bahwa dirimu adalah alam. Manusia itu adalah miniatur alam, gitu loh. Nah, kalau kita sudah menyadari fungsi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, terutama kita manusia adalah kelahiran yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain, karena kita diberi akal, diberi nafsu, diberi jasad, diberi roh, rasa, nur, sirdat. Nah, disitulah makanya diangkatlah kita
menjadi khalifatullah. Nah, kalau kita sudah menyadar demikian, barulah kita bisa bernyanyi bersama alam. Jadi bila waktu malam hari, waktu hening tiba ya, kita tidak bisa memejamkan mata, ya alangkah baiknya kita keluar dari rumah dengan melihat angkasa, langit yang tanpa batas, yang pandangannya luas horizon ya. Di situ kita lihat ketika tidak ada mendung, ketika cerah, ketika bulan bersinar, itu sangat luar biasa. Di sana ada candaria bintang-bintang, lantunan sadu angin malam. Nah, di situ kita diam dan merasakan. Kita ikuti bersama mereka nyanyian tembang keindahan cinta dengan merayakan kedamaian. Bergembiralah, hempaskanlah segala beban, maka disitulah kita akan tersenyum menatap masa depan. Kenapa? Diri kita adalah alam, maka kemewahan adalah temanmu, kemegahan adalah kawanmu, kebesaran adalah saudaramu. Janganlah engkau kecil hati. Kepandaian adalah sahabatmu, kelebihan adalah kekasihmu, bahkan keunggulan itu adalah karib kerabatmu. Jangan membuatmu tidak percaya diri. Jadilah dirimu seutuhnya. Menyatulah dengan alammu, karena dirimu adalah alam dan alam adalah dirimu. Temukan kekuatanmu dari balik misteri alam. Jika engkau sudah mampu, maka dirimu tak akan merasa takut untuk menghadapi segala sesuatu apapun yang terjadi. Contohnya ini tadi, baru ketemu nyamuk saja udah takut. Ketemu virus juga sudah pada takut akan kematian kena virus, seperti virus COVID yang dulu. Maka usiamu tergantung kepada virus, bukan kepada Tuhan yang maha memiliki memelihara dirimu. Maka hidupmu akan selalu was-was, gelisah, tidak akan tenang karena takut kena virus dan akhirnya mati. Ya seperti itu. Mari kita bersemangat, kuatkan tauhidmu, tetapkan, tancapkan di dadamu. Harusnya kan takut pada Tuhan, takut pada sosok malaikat yang ditugaskan menjabut nyawa kita, mengambil nyawa kita. Ya kalau mungkin Tuhan berkehendak malaikat penjabut nyawa menjadi sebuah virus atau sebuah nyamuk itu tadi, kalau kita sudah pasrah, kita akan kembali berpulang dengan bahagia, tidak akan menjadi roh-roh atau arwah penasaran, karena kita sudah bergembira, sudah berdamai. Tapi kalau kita mati di dalam kecemasan, di dalam ketakutan, maka kita akan kehilangan arah, kehilangan jalan, gak akan bisa sampai ke jalan Tuhan. Seperti itu kira-kira. Mohon maaf, ini saya tidak niat untuk menggurui, kita cuman berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan. Ini kita bahasnya tentang alam. Alam itu kan banyak, alam kehidupan, alam kematian, alam kelanggengan dan lain-lain kan gitu ya. Nah, disitulah makanya alaihi tawakkaltum. Jika setiap detikan waktu dirimu selalu terjaga, membuka satu demi satu tumpukan lembaran-lembaran buku, membaca dan merenungi barisan rapi setiap kata, mencoba untuk memahami apa yang terkandung di dalamnya, namun dirimu belum juga mampu menghapus dan menepiskan kejahilan akalmu, kebekuan hatimu, keresahan jiwamu, maka hidupmu akan kacau balau, akan menjadi roh-roh penasaran yang disebut ngerambyang gitu nggih. Makanya yang belum sampai ke tataran ini hendaklah bersabar, teruslah belajar. Bersabar, serahkan padanya, yakinlah di hari kehidupan mendatang semuanya akan dibukakan untukmu.
Kira-kira seperti itu dulur. Ini karena saya ada tamu, saya cukupkan sekian dulu nih. Saya cukupkan, nanti kita sambung lain kali. Ini saya sudah janji tadi loh, labnya sebentar saja. Gitu nih, poros dulur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Itu murni dari akal pikiran saya. Kalau ada manfaatnya, ada benarnya, itu murni dari kalamullah, kalam yang maha kuasa. Seperti itu nggih. Nanti mau saya tayangkan di YouTube, sudah seminggu nggak tayang. Terima kasih yang sudah hadir. Sagung Hidmati Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pak D. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, mulih padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lodang lantung. Iki lagu kanggo pemilih